Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti Kristianingrum dengan NIM 71014213335 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan sistem smart logistik dalam e-commerce. Untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ian Yulianti, Magister Engineering. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah karena adanya dunia bisnis yang dewasa ini terus mengalami perkembangan yang semakin besar dari waktu ke waktu. Penyebabnya adalah adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan banyak kemudahan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu pada bidang ekonomi. Modernisasi tidak bisa dielakkan dan menuntut manusia untuk terus melakukan berbagai inovasi serta tuntutan untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital agar dapat memperoleh manfaat dari adanya digitalisasi secara maksimal. Dalam bidang ekonomi, sudah banyak penerapan bisnis yang dilakukan secara digital atau bisa disebut dengan electronic commerce atau biasa disingkat dengan e-commerce. Nah, e-commerce sendiri adalah kegiatan bisnis baik pengenalan, pemasaran, penjualan, maupun pembelian produk yang dilakukan dengan pemanfaatan internet atau World Wide Web sebagai wadahnya. Maraknya e-commerce membuat semua orang terbiasa dengan adanya bisnis atau penjualan online karena di samping lebih hemat waktu, belanja secara online juga lebih menghemat biaya. Dengan belanja online akan lebih menghemat waktu dengan cukup membuka aplikasi atau web penjualan melalui gadget atau smartphone dari rumah tanpa harus mengunjungi langsung toko yang dituju, sehingga lebih efisien dan sangat menghemat waktu. Selain itu, belanja lewat e-commerce juga lebih hemat biaya. Jika toko yang akan dituju jauh, maka dapat menghemat biaya perjalanan dan akan digantikan dengan ongkos kirim yang nominalnya lebih murah. Dalam berbelanja online atau melalui e-commerce, tentu memerlukan pengiriman barang dari penjual kepada pembeli. Biasanya, sebelum melakukan check out barang, pembeli perlu mencantumkan alamat di mana barang akan dikirim. Namun, banyak juga kasus barang tidak sampai ke penerima karena beberapa alasan. Salah satunya adalah pihak pengirim atau kurir yang sukar menemukan letak posisi alamat customer, sehingga barang yang dipesan tidak sampai ke tangan penerima. Maka perlu dibuat suatu inovasi yang dapat membantu memudahkan pihak pengirim dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem smart logistik dengan Artificial Intelligence atau AI yang dapat menunjukkan letak geografis suatu tempat atau alamat secara akurat meski tempat tersebut berada di daerah yang sangat pelosok. Yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana AI atau Artificial Intelligence dapat mempengaruhi dunia bisnis, dan yang kedua yaitu bagaimana cara kerja konsep dan rancangan sistem smart logistik dengan AI dalam e-commerce. Yang berikutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu, tujuan dari laporan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan tadi. Selanjutnya ada metode. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian dengan literatur review atau studi literatur.
Studi literatur adalah teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode pengumpulan informasi melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari sumber-sumber bacaan, baik itu dari buku, majalah, koran, internet, jurnal ilmiah, dan masih banyak lagi. Metode yang dilakukan adalah dengan mencari permasalahan yang kerap terjadi di dunia bisnis dan mencoba memecahkannya menggunakan sistem AI atau Artificial Intelligence. Pengumpulan data-data diperoleh melalui berbagai sumber seperti internet, dunia maya, berita yang beredar, serta koran. Masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh AI atau Artificial Intelligence dalam dunia bisnis. Tentu kita tahu, manusia adalah makhluk yang memiliki akal serta kecerdasan yang sifatnya mutlak dan memang sudah diberikan oleh Tuhan. Namun apa jadinya jika sebuah teknologi memiliki akal seperti manusia? Tentunya hal tersebut terdengar tidak masuk akal, apalagi bagi mereka yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, hal yang demikian memang benar dan sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, sejak munculnya dunia digitalisasi. Artificial Intelligence atau AI, atau yang sering disebut sebagai kecerdasan buatan, merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan agar suatu teknologi dapat berpikir dan bertindak selayaknya manusia. AI dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti dunia kesehatan, pendidikan, pemerintahan, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, AI sudah banyak dimanfaatkan sebagai sistem penunjang di dalamnya dan lambat laun menjadi komponen penting yang tidak dapat diabaikan. Adanya globalisasi, modernisasi, digitalisasi, serta munculnya e-commerce menuntut perusahaan untuk terus melakukan sikap adaptasi agar proses penjualan barang yang diproduksi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Revolusi dunia keempat menuntut perusahaan-perusahaan agar meningkatkan penggunaan teknologi digitalisasi agar tidak tertinggal dengan perubahan zaman, serta untuk menjaga kestabilan operasional perusahaan tetap efisien dan fleksibel. Seperti pendapat Chan pada tahun 2009, yang mengatakan jika teknologi digital sangat diperlukan demi keberlangsungan suatu perusahaan. Jika tidak ingin ketinggalan, maka perusahaan tersebut harus segera melakukan perubahan dan menggunakan teknologi digital dengan segera. Karena sekarang ini sudah banyak ditemukan perusahaan yang menggunakan dan menerapkan teknologi digital. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan secara online atau yang sering kita sebut sebagai e-commerce, selain menggunakan teknologi digital, juga banyak menerapkan sistem AI dalam kegiatan operasionalnya. Dan secara tidak sadar, kita sering menggunakan fitur-fitur tersebut. Yang mungkin paling sering dan kita tahu adalah adanya fitur chatbot dalam e-commerce yang dapat menghubungkan antara penjual dengan pembeli agar dapat berkomunikasi secara langsung, baik secara teks atau pesan suara. Contoh lainnya yaitu dalam berbelanja online, kita sering mendapatkan rekomendasi tentang barang yang kita butuhkan atau kita inginkan. Fitur auto recommendation ini memudahkan kita untuk memilah barang mana yang akan kita beli nantinya. Sesuai sistem artificial intelligence memiliki peran yang begitu penting dalam dunia bisnis, terutama bisnis online. Adanya AI memudahkan pengguna, baik penjual maupun pembeli, untuk dapat melakukan kegiatan masing-masing. Namun, penerapan AI memang tidak semudah kelihatannya. Perlu pemahaman dan kecerdasan untuk perusahaan dapat menerapkan berbagai bidang operasionalnya. Yang kedua yaitu ada konsep dan rancangan sistem smart logistik dengan AI dalam e-commerce. Seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, di mana AI sudah banyak dimanfaatkan dalam e-commerce seperti pada fitur chatbot dan auto recommendation yang memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi. Kebanyakan toko online sekarang sudah menerapkan fitur-fitur tersebut, namun beberapa di antaranya masih belum menerapkan. E-commerce merupakan sebuah loncatan baru di era globalisasi seperti sekarang ini.
di mana adanya toko online memudahkan para pembeli untuk dapat melakukan kegiatan berbelanja dari mana saja dan kapan saja. Dapat dilakukan di rumah, di kantor, di perjalanan, dan sebagainya. Selain itu, belanja online dapat dilakukan bahkan saat kita sedang rebahan di rumah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pembeli saat menggunakan e-commerce. Dari mulai memilih barang hingga memesan barang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi e-commerce yang kita punya, lalu mencari barang melalui kolom pencarian dengan cara mengetikkan barang apa yang kita cari, atau bisa juga dengan memasukkan foto yang relevan dengan itu. Langkah kedua adalah aplikasi akan menampilkan banyak barang yang sesuai dengan apa yang kita ketik dalam kolom pencarian. Kemudian pembeli dapat memilih barang mana yang akan dibeli. Langkah terakhir yaitu melakukan check out barang. Dalam tahap ini, pembeli harus mengisi beberapa hal terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan check out. Beberapa hal tersebut adalah mengisikan data diri mulai dari nama, nomor telepon yang masih aktif dan dapat dihubungi, memasukkan ke alamat mana barang akan dikirim, memilih jenis ekspedisi apa yang akan dipakai untuk pengiriman barang, dan menentukan jenis pembayaran apa yang akan digunakan. Dalam belanja di e-commerce, maka dibutuhkan adanya pengiriman barang oleh pihak pengirim atau kurir, mulai dari tangan penjual hingga ke tangan pembeli. Hal ini memudahkan pembeli tidak perlu keluar dan hanya menunggu barang sampai ke tangannya. Namun ditemukan beberapa kasus tidak sedikit kurir yang tidak dapat menemukan alamat pembeli atau penerima, sehingga menyebabkan barang tidak sampai ke tangan pelanggan. Hal tersebut memiliki beberapa sebab yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya yaitu adanya kesalahan dari pihak pembeli yang tidak memasukkan nama terang atau alamat yang tidak sesuai, sehingga pihak kurir kesulitan untuk menemukan ke tempat mana barang yang seharusnya akan dikirim. Alasan lain karena lokasi penerima yang berada di pelosok dengan medan perjalanan rumit yang menyebabkan kurir tidak dapat mengirimkan barang kepada penerima. Karena adanya kasus-kasus tersebut, maka dirancang sebuah sistem smart logistik sebagai fitur tambahan pada aplikasi-aplikasi e-commerce agar memudahkan pihak pengirim dalam mengantarkan barang ke penerima. Smart logistik merupakan sistem berbasis AI atau artificial intelligence yang dapat digunakan untuk melacak lokasi dengan tepat dan akurat. Cara kerja sistem ini yaitu menunjukkan lokasi atau alamat yang akan dituju dengan akurat dengan menyambungkannya dengan GPS. Caranya cukup mudah, yakni dalam tahap checkout di bagian memasukkan alamat pembeli, hanya perlu memasukkan alamat seperti pada umumnya. Namun ada tahap tambahan, yaitu pembeli harus menentukan titik lokasi secara tepat melalui fitur GPS yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selain dapat menemukan titik dengan tepat dan akurat, sistem ini juga dapat memberikan rekomendasi jalan yang mudah dilewati atau jalan yang dapat ditempuh dengan jarak tercepat menuju lokasi penerima. Dengan adanya fitur ini, memungkinkan kurir tetap bisa mengantarkan barang meskipun lokasi penerima berada di pelosok. Karena terhubung dengan GPS, maka tetap bisa menemukan jalan sekecil apapun. Dengan adanya fitur smart logistik ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah pengiriman barang oleh pihak kurir dalam dunia e-commerce, sehingga kasus-kasus seperti paket tidak sampai atau paket dikirim ke alamat yang salah dapat diminimalisir. Kerumunya suaranya. Suara apa? Itu aku beres masuk. Untuk ke apa? Rambut. Rasanya. Apa sate apa itu PPT-nya? Aku nanya ke orang. Enggak, kita tak pause. Apa kok PPT-nya? Boleh yang tidak? Di YouTube. Nah, emang bisa di sini? Bisa. Link, pakai link.
Enggak. Nah, terus? Anggur di download. Oh, berarti nggak bisa ya ngisi wong sitok. Ngisi wong sitok. Bisa. Tapi, Jadi kesimpulan Oh, dari kesimpulan. laporan ini adalah cepet. Saranin nutup ya. Sekian presentasi dari saya. Nggak ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalam. Terus uangnya jawabnya ya? Ya, assalamualaikum malah. Assalamualaikum, assalamualaikum bener. Oke, satu slide, please. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi, AI memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kelangsungan dunia bisnis. Banyak perusahaan di masa sekarang yang memanfaatkan AI sebagai penunjang kegiatan operasional pekerjaan karena kemudahan dan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh. Suatu perusahaan jika tidak ingin ketinggalan, maka harus segera menerapkan sistem AI ke dalam sistem operasionalnya. E-commerce sebagai loncatan baru di era globalisasi mengaplikasikan beberapa sistem berbasis AI. Beberapa di antaranya yaitu fitur chatbot dan auto recommendation yang dapat memudahkan pembeli melakukan kegiatan berbelanja secara online. Untuk memaksimalkan penggunaan e-commerce, maka dirancang sebuah sistem smart logistik yang dapat membantu pihak jasa pengirim agar mudah menemukan titik lokasi kemana barang harus diserahkan kepada pembeli melalui sambungan GPS yang dipasang pada aplikasi e-commerce. Dengan adanya fitur smart logistik ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah pengiriman barang oleh pihak kurir dalam dunia e-commerce, sehingga kasus-kasus seperti paket tidak sampai dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya. Ke video kan? Jika ada sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, saya undur diri.